berjuang. Jadi jangan ada kesan seakan-akan yang berjuang cuma orang-orang yang pegang senjata aja. Kalau saya mau bahas, ini yang tampil-tampil ini nggak semuanya orang-orang yang benar-benar ada di dalam perang. Malah istilah saya banyak panglima gesek, banyak tentara-tentara gesek. Nah, itu juga banyak juga orang-orang rakyat Aceh ini yang keluar saat konflik ke luar negeri, ya kan, ke daerah lain. Kemudian begitu sudah damai, pada berpulang kembali gitu. Nah itu kan sah-sah saja. Artinya masalah perjuangan saya bilang sudah selesai. Eh, banyak ini ada tokoh, ya, banyak tokoh sekarang membawa ranah masih menjual tanah perjuangan dan ranah eh, kemakmuran. Itu bagaimana tanggapan Ibu Seti? Saya saya udah bilang tadi bahwa perjuangan 1976 itu yang dideklarasikan oleh Allahyarham kekuasaan di Tiro, senang tidak senang, kita nyonyo kaitamong kaberakhir dengan terjadinya MOU Helsinki. Berarti Sabo Pasir selesai. Dan kemudian ketika na urung baba nama perjuangan, ya hana masalah ketika awalnya nah kemampuan untuk menyelesaikan masalah Aceh. Tapi yang dimaksud perjuangan Aceh mereka secara absolut, kata Mas, dengan terjadinya MOU Helsinki. Ditandai, kan sering lembaga, ditandai dengan dibubarnya sistem pemerintahan negara di pengasingan yang akan dibubarkan. Berarti Tamong di dalam MOU Helsinki. Ditandai dibubarkan tentera GAM itu, yang sudah dibentuk begitu 25.000 jumlah. Malah sekarang disampaikan hanya 3.000. Dibubarkan. Kemudian dipotong kan di Kokoh Budi. Kokoh Budi. Ini semua jantung perjuangan. Artinya perjuangan menuntut kemerdekaan dengan terjadinya MOU Helsinki sudah nggak ada lagi. Ketika ada pihak-pihak mengatasnamakan, membawa atribut-atribut itu kan biasa. Namanya jualan produk politik, dijadikan untuk produk politik mereka. Tapi kan rakyat sudah cerdas, sudah menunggu selama 19 tahun, ini sudah tidak ada hubungan lagi dengan Aceh mereka. Tidak ada hubungan lagi dengan kepanglimaannya, tidak ada hubungan lagi dengan tentara-tenteranya. Ini sudah sering saya sampaikan. Ketika bicara MOU tinggi, berarti yang lain semua sudah dimensok. Jadi sudah setara semua bangsa Aceh. Dan semua bangsa Aceh pun berjuang. Bukan karena sayap militer aja berjuang. Semua ada aktivis, ada dermawan, ada rakyat, ada luar dan dalam. Semua masa itu sudah berjuang. Jadi jangan ada kesan seakan-akan yang berjuang cuma orang-orang yang pegang senjata aja. Kalau saya mau bahas, ini yang tampil-tampil ini nggak semuanya orang-orang yang benar-benar ada di dalam perang. Malah istilah saya banyak panglima gesek, banyak tentara-tentara gesek. Nah, itu juga banyak juga orang-orang rakyat Aceh ini yang keluar saat konflik ke luar negeri, ya kan, ke daerah lain. Kemudian begitu sudah damai, pada berpulang kembali gitu. Nah itu kan sah-sah saja. Artinya masalah perjuangan saya bilang sudah selesai. Di fase ini ya, di fase ini perjuangan tidak ada batas. Tapi kan fase berbatas. Melewati fase kan berbatas ya. Arti satu fase ini sudah selesai. Kalau ada saudara-saudara kita ingin melanjutkan perjuangan, ya lanjutkan perjuangan estafet wali dan kekuasaan di Tiro. Tapi sampai hari ini belum ada. Belum ada. Apa estafet wali dan kekuasaan? Berarti bentuk kembali pemerintahan negara di pengasingan. Ada presiden negara, ada wali negara, bukan wali Nanggro ya, wali negara, ada PM negara, ada Menhan negara, dan ada Menteri Keuangan negara, dan ada Panglima Perang negara. Ini nggak ada lagi sekarang. Ini Musa cepat aja. Ini sudah nggak ada lagi. Berarti kita yang ada sekarang, itulah yang ada di Aceh. MOU Helsinki yang sudah menjadi bahagian daripada NKRI lagi. Artinya, tapi yang diperjuangkan sekarang kan apa yang diperjuangkan? Sudah nggak ada lagi. Yang ternyata 19 tahun ini
umumnya memperkayakan diri oleh orang-orang yang membawa nama perjuangan. Seperti itu. Ya, tunggu Seki. Kita mau beralih ke topik yang lain. Siapa kira-kira yang layak untuk memimpin Aceh 5 tahun ke depan, Tunggu Seki? Iya, sebetulnya bangsa Aceh banyak sekali yang layak. Tapi yang bermunculan saya lihat, itu bagus-bagus semua itu. Saya lihat ya, ada 5 orang. Kalau saya nggak salah ya, ini yang saya dengar-dengar. Tapi kan kita nggak bisa mengatakan siapa dulu karena belum deklarasi. Cuman ini kan prediksi atau analisa kan. Yang satu saya melihat di situ ada Tengku Muhammad Nazar dari Kira. Yang kedua saya melihat ada Tengku Nasir Jamil. Nasir Jamil yang punya pengalaman tentang pemerintahan dan nasional udah bagus sekali. Begitu juga Tengku Nazar, udah bagus. Ini 2 orang ini saya lihat sangat bagus. Yang ketiga saya lihat ada juga Tengku Nurlib. Tengku Nurlib. Yang keempat saya lihat ada Prof. Darni. Prof. Darni dari Indonesia. Saya dengar itu. Baru yang kelima saya melihat Muzakir Manap juga, ya kan? Muzakir Manap. Kelima-lima ini ya mungkin bangsa Aceh pasti bisa menilainya masing-masing karena bangsa Aceh ini sudah cerdas, ya kan? Kalau kita membanding 5 orang ini, kalau ditanya ke saya, saya belum bisa mengatakan misalkan yang mana harus saya pilih dan yang mana saya harus mengajak bangsa Aceh untuk pilih karena belum ada deklarasi, belum ada deklarasi. Tapi kalau saya lihat 4 orang sudah memang layak semua. Kalau 1 orang ya nggak ada masalah lah ikut-ikut nanti rakyat yang ikut memilih nggak ada masalah itu. Karena kan sekarang kan undang-undang di Indonesia di Aceh kan sama dengan undang-undang Indonesia. Kita ini diatur hak memilih dan hak dipilih. Bagaimana juga hak memilih dan hak dipilih. Nah, saya nggak punya hak untuk melarang orang mencalonkan diri. Cuman saya punya hak untuk menganalisa. Berarti 5 orang ini pasti ada yang baik dan yang terbaik. Nah, jadi gitu. Jadi nanti ketika sudah ada deklarasi, saya akan menyatakan pilihan. Semoga di antara 5 ini, semoga bangsa Aceh ini bisa ikut menguatkan pandangan apa yang saya sampaikan, bisa ikut menguatkan, wah inilah sosok calon yang cocok kita pilih untuk setingkat gubernur. Mungkin seperti itu. Ya, ya Tunggu Seki. Apa kriteria yang memang harus dipunyai oleh seorang pemimpin di Aceh ini, Tunggu Seki? Ya, ya itulah saya bilang tadi. Behe. Behe artinya mengargumen. Argumen dengan Jakarta. Ketika ada kebijakan yang bertentangan dengan Aceh, dengan kepentingan Aceh, berarti sosok pemimpin itu harus mengeluarkan argumen untuk menolak kebijakan itu. Itu satu. Yang kedua, punya kemampuan. Berarti ada pendidikan. Secara umum agama itu harus ada pendidikan. Nah, itu kita harus ada pendidikan. Jadi seorang gubernur sudah saya bilang tadi, ketika diundang oleh masyarakat, bertepatan dengan waktu maghrib, sekali dia harus langsung menjadi imam, ya kan, untuk menunjukkan bahwa seorang gubernur ini mengetahui tentang agamanya, ya kan, tentang leadershipnya. Nah, jadi gitu. Begitu juga kadang dihadapkan ada sholat Jumat. Ini untuk Aceh loh, beda untuk provinsi lain. Jadi bukan kita membawa agama, memang ini Aceh ini kuat syariah kan, terkenal kuat syariah dan akidah. Tapi seorang gubernur tidak bisa kita suruh ke depan untuk jadi pemimpin jamaah sholat aja nggak bisa. Di mana kita suruh memimpin rakyat Aceh yang akidahnya tinggi, syariah tinggi, dan banyak orang mengerti agama. Jadi ini dianggap satu hal yang perlu ada untuk di Aceh. Apalagi khutbah, apalagi pidato-pidato, apalagi di saat ada sholat-sholat tarawih. Itu sesekali harus mampu walaupun nggak tiap saat. Sesekali harus tampil agar semoga dilihat oleh bangsa di luar kita Aceh. Wih hebat orang Aceh. Gubernur nggak jelek-jelek. Gubernur bukan pakai si. Gubernur bukan asal-asal pilih. Kenapa? Karena rakyatnya pinter, karena rakyatnya cerdas. Ini juga menggambarkan gitu loh. Maka ini sosok yang punya ilmu, yang nah ilmu lah. Yang kedua, berarti yang betul-betul integritas kan, integritas, jujur lah, jujur amanah.
jujur amanah. Jadi setiap jadi gubernur bukan gubernur kelompok lagi sekarang. Ini udah cukuplah 19 tahun. Sekarang ini menjadilah gubernur yang bisa mempersatukan bangsa Aceh di tiga lintas. Lintas barat selatan, lintas tengah, lintas timur. Jadi jangan ada kesan setiap nak jadi gubernur, gubernur satu lintas. Ini jangan ada seperti ini lagi. Maka ini perlu sosok yang benar-benar panutan. Jadi nggak akan ada panutan ketika dia nggak ada ilmu. Hanya ilmu. Jadi yang karakteristik keacehan yang tinggi. Yang betul-betul ada kalon di bangsa luar, betul-betul orang Aceh. Mereka kalon Aceh, orang Carong, orang naik ilmu. Jadi lagi yang tunggu. Baik sampai watai kalon Aceh, ada pemimpin ke, watai itu di pegabah lewat, mukadimah lewat. Siapa hendak lewat? Jadi nyo baik sampai nyo terjadi. Nyo sangat memalukan. Menyo terjadi. Tapi lu yakin Tengku Sahas, kreatif, bangsa Aceh nyo mandum kamu pun. Anjeli tamuhim yang kon-kon lah. Jadi baik pegah hatahana, baik janji yang atas-atas sok-sok ni. Nya hanai pateli bangsa Aceh. Karena bangsa Aceh dua pilihan. Kalau mau merdeka, berarti push mereka tanpa menyerah, tanpa pementong. Sampai habis, nyen orang Aceh. Menyoka pegah masalah orangnya dalam MOU segi, berarti harus betul-betul pemimpin yang mampu menyelesaikan masalah MOU. Baik asai-asai, baik aba-aba nama ini nama itu, sementara hanya sesuai le dengan apa yang mau dijalankan. Apalagi orangnya sama-sama ada bahwa orang Acehnya adalah udip di bawah garis ketidakkesenangan lah takalon. Saya menderita adu rakyat. Ya kan? Apalagi tentera agam, tentera inong yang lu sebut tapi hanya mendapatkan keadilan. Dia tak tinggal baru mau diri untuk. Janji rumahnya tapi hanya bangun. Janji siapa tak. Jadi backlit terjadi lagi-lagi nyo. Nyo bicara Aceh di dalam MOU Sengki atau bila bicara Aceh yang lagi keadaan ini. Lagi yang tunggu usaha. Ya, sebenarnya mandum mas. Semua berbondong-bondong di, saya melihat di satu partai, ya. Satu atau dua partai. Apakah satu dua partai itu yang laku di Aceh? Saya tunggu Seki. Oh enggak, ini kan politik itu kan dinamis. Itu kan mereka mengukur kan. Itu kan masih mengukur kekuatan-kekuatan. Jadi mereka kan, saya tahu persis. Para tokoh-tokoh yang cerdas ini, dia nggak mau ribut. Gitu. Dia hanya melakukan silaturahmi. Jadi yang dilihatkan kan seakan-akan orang ini mau merapat ke satu partai. Oh ini kan tahu kualitas siapa yang dirapat. Kan tahu orang tuh. Nggak mungkin mereka mau menjadi wakil. Itu nggak mungkin. Hanya ini kan istilahnya basa-basi politik. Ini pemanis politik. Karena saya tahu persis. Ini sudah banyak yang sedang mempersiapkan diri menjadi calon diri sebagai calon gubernur. Nggak mungkin lah kita yang punya pengalaman, kita yang punya kemampuan dalam hal-hal tertentu, sementara yang mau para koin tadi. Mereka udah tahu itu. Cuma ini basa-basi politik ya, pemanis politik saja. Mungkin seperti itu. Ya, terakhir Tunggu Seki. Apa statement Tunggu Seki terhadap kondisi Aceh sekarang ini Tunggu Seki? Ya, saya tetap sama. Belum sama aku pegang lagi. Menyepele ingin melanjutkan Aceh mereka, berarti kembali lagi apa yang kau wali pegot. Lagi apa yang kau wali pegot, jalankan lagi kembali bentuk sistem negara di pengasingan, sampai benar panglima perang lagi. Nyan baru tanya, berarti kata jalankan dong macam mereka. Tapi menyonyan golongna, berarti dino yang na di Aceh. Senang hana senang, nyan MOU yang na. Apa datang datang Eropah, pernah senang orang dukung sikit MOU. Oposisi hana senang. Karena kon MOU-nya hana senang. Yang menjalankan, yang menyelesaikan MOU selamanya, yang hana fokus dan betul-betul untuk kepentingan rakyat dan kepentingan perjuangan. Jadi harapan Lun, ukirnya berlahir sosok gubernur yang betul-betul setara dengan tokoh-tokoh dunia. Setara dengan tokoh nasional. Malah berlebih daya. Berlebih daya. Baik sampai di meyuk tak daya. Jadi nyo ke himbauan Lun pada seluruh bangsa Aceh, berkuat
kekuatan independen karena segala sesuatunya mandum tanpa rakyat akan si rodo pemimpin. Berarti tanpa rakyat tidak ada pemimpin. Kalau pemimpin ini tanpa rakyat pun nggak bisa memimpin kan. Berarti kedaulatan bak jaro rakyat. Maka orangnya lun himbau mandu rakyat baik temakut ke maop. Bedoh musa bodoh tak selamat Acehnya karena Acehnya milik bangsa Aceh. Kau milik kelompok-kelompok. Kau milik atas nama label-label. Kon. Tapi yang Acehnya adalah harus tamita seluruh pemimpin yang betul bisa membawa Acehnya betul-betul keadilan kesejahteraan untuk seluruh wilayah. Dan tuan bek nali kebencian, bek lina permusuhan di antara sesama. Mari kita bersinergi dua dan dalam. Tatakan Aceh di era modernnya, semoga tercapai kemerdekaan dan tercapai juga keadilan merata di Aceh. Menang Teguh Ustaz. Oke. Terima kasih Tengku Syeki atas waktunya ya. Sangat menarik. Mungkin nanti ada isu-isu yang baru kita akan membahas kembali. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka, merdeka.